Walaupun udah 2 kali ini, rupanya dikasih juga kesempatan. Alhamdulillah. Pertama saya untuk Pak Supriyansah dulu. Begini Pak, saya ini mendengar Pak Hasto bercerita bahwa, atau kita semua juga sudah tahu tentang masker dan lain sebagainya yang dipakai oleh teman baik Bapak, Pak Abraham Samad. Dan kebetulan saya punya foto. Jadi saya ingin konfirmasi saja dulu melalui Pak Ketua tentunya Pak Ketua, karena ini bukan sidang di pengadilan negeri. Jadi saya lewat Pak Ketua, saya ingin konfirmasi apakah benar ini Bapak dan benar ini foto yang memakai masker yang bernama Saudara Abraham Samad itu, atau mungkin ini entah orang lain. Boleh Pak Ketua, saya tunjukkan dulu nih pertama supaya jangan sampai kita bicara ya. Untuk foto aja ya. Itu baru satu Pak Ketua. Ini foto. Ya. Apa perlu ditunjukkan langsung ke beliau? Ya boleh, silakan Bu Ria. Wartawan banyak juga nih. Silakan. Silakan. Agak dilihatkan ke balkon. Jangan lama-lama Bu, nanti dimarahin ibunya. Ya, di belakang Pak Lu dirinya. Ya. Karena kalau kita bicara nggak jelas, ternyata yang dibahas itu orang lain kan percuma kita panjang lebar ngomong di sini. Jadi betul yang namanya Pak Abraham Samad itu memakai masker seperti ini ya Pak Supriyansah. Dan inilah yang Anda pertemukan dengan para dewa-dewa ini di dalam apartemen saudara di Kapital itu. Betul, ini di mobil tapi di apartemen orangnya ini juga. Jawab iya atau tidak aja Pak Ketua, Pak Ketua. Jawab iya atau tidak? Ya, yang untuk ini foto aja. Untuk yang difoto aja dulu, iya atau tidak? Baru saya lanjut. Foto itu saya selfie di tahun 2012, kira-kira Maret. Bukan di saat pertemuan ini. Itu foto lama, baju itu sudah tidak masuk di badan. Itu baju lama aku itu. Tetapi menyangkut masalah foto itu, menurut ingatan saya pimpinan, saya selfie dan memang pada saat itu ada Pak Abraham di samping saya bawa mobil. Yang saya herankan ini, dari mana ini foto ini bisa beredar? Saya juga bisa bertanya kan? Kalau dari mana bisa beredar? Ya namanya saya wakil rakyat Pak. Rakyat ada aja informasinya, banyak lah ke saya. Jadi bukan hanya ini. Tapi saya hanya ingin konfirmasi apakah ini betul Bapak dan ini Saudara Abraham Samad dengan memakai masker. Menurut alam kesadaran saya, itu foto saya dan saya memegang kamera. Dan di samping saya adalah Pak AS. Tapi belum tentu Pak AS mengakui tempat itu. Oh, jadi memang ada kebiasaan memakai masker maksudnya. Kebiasaan, oh, ya. Itu satu pertanyaan saya, Pak. Nanti dulu. Sabar. Kedua, Pak, ini panjang lebar tadi semua bicara ya. Tapi saya yang menarik aja yang saya ingin tanya sama Bapak. Jarak 5 meter, Bapak nggak dengar apa-apa? Atau apa ya, nggak jelas pembicaraannya. Saya ini dari balik dinding aja bisa dengar Pak orang ngomong apa. Tapi kalau misalnya dalam jarak 5 meter Bapak nggak dengar pembicaraannya, saya agak bingung juga. Ditambah lagi satu hal, sebagai sahabat, saya juga punya sahabat banyak Pak, apalagi sahabat karib. Apalagi ditambah seorang sahabat yang tidak boleh bertemu dengan orang-orang. Sebagai ketua KPK, beliau tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang apalagi membicarakan tentang perkara. Dan di dalam apartemen, jarak 5 meter, Bapak ada di situ, mau mondar-mandirkah dia?
Saya ingin tanya dengan kejujuran hati, masa enggak dengar Bapak isi pembicaraan itu? Saya percaya betul kejujuran Bapak, tapi saya ingin tambah lagi sedikit kejujuran Bapak itu dengan menjelaskan adanya pembicaraan tentang kasus yang berkaitan dengan Saudara Emir Muiz atau Ustadz Lutfi Hasan Iskak di situ. Karena ini penting, Pak. Kita harus jaga KPK. Kita harus jaga institusi ini. Saya kasih apresiasi luar biasa pada Pak Supriyansa. Mau akhirnya mengatakan bahwa pertemuan itu ada betul di tempat saya. Luar biasa. Tapi Pak, mungkin tidak cukup sampai di situ. Karena kita ingin membersihkan atau kita ingin supaya KPK itu betul-betul bagus sehingga tidak terdelegitimasi gara-gara kelakuan atau persoalan personal. Ini yang terjadi sekarang ini yang saya khawatirkan sebagai salah satu panja dari pembuat Undang-Undang KPK pada saat itu, tahun 2000-an itu. Jadi saya mohon tolong Bapak, jangan takut, Allah akan melindungi Bapak, jangan takut Bapak. Pertemanan kita memang harus kita jaga, tapi untuk kebenaran saya rasa pertanggungjawaban kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, Bapak nggak kenal namanya Pak David, dokter gigi David Andreas Mito ini. Ini kan kalau bahasanya ini Bang Ruhut ini kan kalau hopeng kita masa kita nggak saling kenal. Jujur saja, apakah teman bisnis, apa teman akrab, teman curhat, atau teman apa? Karena sebagai wakil rakyat tadi juga sudah ada yang menyebutkan bahwa saudara yang terkait dengan dokter David ini, izin Pak Ketua kalau perlu nanti dipanggil saja. Apa betul kita harus konfirmasi, betul nggak suka main proyek? Karena kalau sudah begini, bagaimana lagi saya mau berpikir atau berpercaya dengan yang namanya Ketua KPK? Kalau pula proyek atau istilahnya yang di SMS ke saya terus ini benar-benar seorang Markus, kita harus konfirmasi itu. Karena ini sudah nggak benar juga. Ini yang ingin kita berantas di KPK. Tapi jangan pula kawan-kawan nanti kemudian bermain-main dengan wilayah-wilayah yang justru harusnya diperangi. Itu Pak Supriyansa, bahasa saya agak keras sedikit, bukan marah Pak, cuman ya gitu aja Pak. Kemudian pertemanan Bapak ini berapa tahun dengan Pak Abraham Samad? Sampai segitu hebatnya beliau itu bisa membawa orang-orang dalam pertemuan rahasia di rumah Bapak. Dan itu nggak main-main menurut saya. Dicatat Pak. Itu dulu untuk Pak Supriyansa, Pak Ketua. Baik. Lagi Pak Ketua? Belum, kan ada 3. Banyak kali Bu. Oh banyak, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit Pak Ketua. Untuk adinda saya, Mas Adi Wijayanto, alhamdulillah saya juga berguru sama almarhum Pak Tio Safi. Dari sejak kita menangani kasus 27 Juli saya mengenal beliau, saya hormat sama beliau. Dan sekarang saya bertemu baru pertama kali dengan adinda Adi Wijayanto. Lewat foto juga dulu nih kita konfirmasi Pak Ketua. Dari tadi kita ngomong-ngomong pertemuan ini pertemuan itu. Ini yang dimaksud pertemuan di rumah Bapak Abraham Samad itu. Adinda, saudara saya tunjukkan kalau nggak bisa lihat. Boleh berdiri izin? Ya silakan Bu. Kemudian yang lanjut pertanyaan saya, Saudara Andi atau Adinda, ini kan ada calon tadi dari awal saya dengar 100
Sayangnya saya nggak masuk tim 11, jadi nggak tahu peristiwa itu. Kemudian tinggal 7. Akhirnya jadilah yang terhormat Bapak JK, ya kan? Tapi saya heran. Nah, ini saya mau tanya, apa semua calon yang 100 orang itu atau sampai 7 itu saudara datang ke rumah keluarganya satu persatu ingin klarifikasi? Karena saya dengar cuma satu ini aja. Apa pula kepentingannya? Itu pertanyaan saya dulu satu. Karena agak aneh juga saya coba cek satu-satu. Ada nggak pertemuan yang lain klarifikasi dengan semua calon wapres yang akan menjadi calon wakil presiden Joko Widodo? Itu pertanyaan saya. Dan isi pembicaranya juga apa? Tolong dijelaskan. Karena saya lihat, kenapa saya tanya begini, ketika saudara menjadi sekap, ketika menjelaskan perkara Budi Gunawan ini, Komjen Budi Gunawan memberikan statement-statement sebagai sekap, saya merasa saudara sudah sebagai jubir presiden. Saya merasa bahwa saudara memberikan keterangan semuanya seolah-olah sebagai juru bicara presiden. Atau entah apalah namanya itu. Sehingga terbetik dalam pikiran saya, itu dapat surat kuasa khusus apa enggak itu? Kalau pengacara kita begitu. Atau ini main-main sendiri? Karena ada beberapa kali kejadian saya perhatikan statement-statement yang saudara katakan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh presiden. Itu tolong diklirkan dulu. Karena sebagai presiden menerima surat, mengeluarkan surat, dan bicara pun harus ada protap-protapnya, protokolernya. Enggak seenak-enaknya bisa bicara mengatasnamakan presiden. Ini negara, ini bukan warung kopi. Ini dari saya. Tolong nanti itu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya dari saya, ini informasi juga, susah kita jadi wakil rakyat ini, memang banyak betul masukan. Jadi satu-satu saya pilih-pilih aja yang kira-kira agak-agak memang betul-betul harus diklarifikasi. Ini katanya terakhir memang ada pertemuan di rumah saudari atau Mbak Rini Sumarno antara Anda dengan Abraham Samad, Kakanda Abraham Samad, Mbak Iyu Rini Sumarno dan Adinda Andi Wijoyanto. Pertemuan apa pula itu? Saya rasa perlu juga saya klarifikasi. Karena ada informasi, ada dana-dana besar itu. Tolong diklirkan saja. Jangan pula sampai nanti udah berbantah-bantahan seperti abang saya Johan Budi, Pak Abraham Samad, Pak Supriyansah, tiba-tiba di ujung kita dibuka lagi semua dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jadi tolong jawab dengan jujur, karena tidak mungkin ini bicara kalau tidak ada bahan-bahannya. Ya, yang terakhir mungkin Saudara Adi Wijoyanto, adinda saya yang saya cintai. Tolonglah jelaskan sama saya sedikit, atau mungkin publik atau masyarakat yang ingin tahu sebagai sekap itu tugasnya apa sih? Mungkin kalau kita di sini sudah biasa, tapi masyarakat kan nggak ngerti karena banyak kali betul statement-statement Saudara Andi Wijoyanto ini yang mengatasnamakan presiden. Apakah memang begitu ceritanya? Atau jangan-jangan pusing pula presiden. Hari ini Pak Andi Wijoyanto ngomong begini, tahu-tahu ternyata beliau belum tahu apa yang terjadi. Sekaligus masalah surat menyurat untuk presiden. Bagaimana mekanismenya? Belajarlah saya. Karena banyak sekali hal-hal yang agak aneh menurut saya. Tiba-tiba ada surat seolah-olah dari Kompolnas sudah bicara, statement bahwa sudah kirim 5 calon Kapolri baru kepada presiden. Tiba-tiba ada lagi namanya si A, si B, si C, si D, tapi presiden belum pernah terima barang itu. Ada lagi pula surat yang katanya tiba-tiba keluar dulu sebelum nyampe ke DPR. Lewat seseorang, tadi ditanya, lewat Saudara Andi Wijoyanto. Nah, tolong itu diklirkan. Bagaimana mekanisme kita? Kita ini sebuah bangsa besar. Kita ini sebuah negara yang besar. Dibangun oleh pendiri bangsa ini bukan sekedar ecek-ecek. Ada tata kelola negara, ada undang-undang, ada konstitusi. Bukan sekedar kita bicara-bicara. Jadi tolong dihargai juga itu sebagai cara kita menjaga bangsa dan negara kita ini. Nah, bagaimana, karena kebetulan saya nggak pula di kabinet, saya titip itu
Pak Saudara pula, Adinda Andi Wijayanto, tolong dijelaskan mekanisme itu supaya kita nggak simpang siur. Untuk yang Adinda Andi Wijayanto cukup dulu Pak Ketua, tapi sama Pak Sekjen, mantan Pak Sekjen, tapi Pak Mendagri, Mas Cahyo yang saya hormati. Gini Mas, ada pertanyaan saya, hal sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi saya perlu betul clear dari Mas Cahyo. Dalam pertemuan ketika Adinda kita Hasto datang ke sini, itu menjelaskan ada pembicaraan tentang kasus atau perkara yang antara lain isinya, kalau nggak salah saya catat itu. Saya sudah bantu Saudara Emir Muiz, begitulah kurang lebihnya, sehingga ringan. Dan ada bicara juga persoalan perkara Pak Lutfi Hasan Ishak atau Pak Ustadz istilahnya. Adalah bahasa-bahasa itu. Ini persoalannya kenapa saya ingin ada ketegasan, Mas. Karena Ketua KPK itu apapun juga tidak boleh bicara tentang perkara, apalagi dengan orang-orang yang pasti akan ada hubungan dengan orang yang sedang berperkara itu. Jadi saya ingin ketegasan, itu sudah melanggar itu. Nah, saya ingin ketegasan dari Mas Cahyo. Kalau enggak kita konfrontir dengan Hasto ini, dengan Adinda kita ini, supaya clear semua. Saya pokoknya ingin supaya KPK ini juga jangan sampai dijadikan bulan-bulanan. Tapi kalau di dalamnya kemudian ada hal yang harus kita clearkan dengan jujur bersama-sama. Supaya jangan amburadul KPK ini. Dari saya cukup Pak Ketua, sudah cukuplah juga. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya